Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Mardianti dengan NPM C0C0230029, kelas B. Saya merupakan mahasiswa D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan materi Matematika Keuangan pada bab 13, yang mana materi tersebut mengenai net present value versus internal rate of return, di mana pada mata kuliah ini dosen pengampunya adalah Ibu Dikma SE MSI AKCE CRP. Pada pembagian investasi dalam aset real terdapat dua aset. Yang pertama yang terdapat pembagian investasi aset real. Yang pertama itu aset real yang hanya mampu memberikan capital gain atau keuntungan pada saat dijual. Contohnya emas, barang antik, atau lukisan, koin, perangko, dan tanah. Yang kedua adalah aset real yang memberikan arus kas periodik dan sering tidak dimaksud untuk dijual kembali, tetapi tetap dimiliki atau digunakan dalam usaha, atau biasa disebut dengan aset real produktif. Contohnya terdapat pada usaha, pabrik, wiralaba atau franchise, mesin baru untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi, rumah atau apartemen atau ruko atau toko, kendaraan, angkutan umum untuk disewakan, meluncurkan produk baru, dan lainnya. Perbedaan antara ketiga keputusan keuangan antara keputusan investasi atau penganggaran modal atau capital budgeting, keputusan pembiayaan, dan keputusan manajemen modal kerja atau working capital, yaitu keputusan investasi adalah keputusan dalam memilih aset non-lancar dan keputusan pembiayaan adalah keputusan pemilihan penggunaan utang jangka panjang atau modal untuk menandai proyek-proyek yang sudah dipilih. Sementara itu, keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan aset lancar dan utang jangka pendek disebut keputusan manajemen modal kerja. Kenapa? Karena aset lancar dikurangi, utang jangka panjang adalah modal kerja bersih. Tidak ada keputusan pendanaan jika tidak ada proyek investasi yang akan dilakukan. Jadi, keputusan pembiayaan dan jumlah modal kerja mengikuti keputusan investasi. Penjelasan selanjutnya itu mengenai net present value atau NPC. Selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi atau setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang dan nilai investasi yang diperlakukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. NPV positif berarti investasi itu meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan NPV negatif jika diterima akan menurunkan nilai perusahaan. Kriteria diterima atau ditolaknya sebuah proyek atau investasi dengan NPV adalah jika NPV lebih besar dari 0, maka akan diterima. Namun sebaliknya, jika NPV lebih kecil dari 0, maka akan ditolak. Terdapat pada contoh 13.1, seorang pengusaha sedang mempertimbangkan membuka usaha warnet di sebuah toko, di sebuah ruko. Harga ruko, komputer, jaringan, dan semua perlengkapan yang diperlukan untuk investasi ini adalah sebesar 400 juta. Sedangkan kas bersih yang dapat diperoleh dari usaha ini adalah 5 juta per bulan terus-menerus. Jika tingkat return yang digunakan adalah 12% per tahun, hitunglah NPV usaha ini dan tentukan apakah proyek ini sebaiknya diterima atau ditolak. Jawabannya adalah K sama dengan 12% per tahun atau 1% per bulan atau 0,01. CFI sama dengan A sama dengan 5 juta per bulan. I kosong sama dengan 400 juta.
NPV sama dengan PV dikurang I0, sama dengan A dibagi K dikurang I0, sama dengan 5 juta dikurang 1%, sama dengan 5 juta dibagi 1% dikurang 400 juta. Maka hasil yang didapat adalah 100 juta rupiah. Karena NPV lebih besar dari 0, maka proyek ini diterima. Tingkat diskonto. Nah, pada tingkat diskonto, kesulitan penggunaan kriteria NPV adalah investor atau manajemen keuangan harus mendapatkan tingkat diskonto yang representatif untuk setiap proyek investasi. Untuk investor perusahaan, tingkat diskonto adalah rata-rata pertimbangan dari biaya dana atau weighted average cost of capital atau WACC, atau rata-rata pertimbangan dari struktur modal perusahaan itu. Untuk investor individu, tingkat diskonto yang relevan adalah biaya bunga pinjaman atau biaya modal sendiri atau rata-rata tertimbang dari kedua biaya ini. K sama dengan WM KM plus WU KU. Dengan penjelasan, WM itu adalah persentase pendanaan dari modal sendiri, WU itu adalah persentase pendanaan dari utang, KM adalah bunga modal sendiri, KU adalah bunga utang bersih setelah pajak, sedangkan WM plus WU sama dengan 1 atau WU sama dengan 1 dikurang WM. Penjelasan selanjutnya mengenai tentang internal rate of return atau IRR. Kriteria ini menghitung return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif, bukan menghitung selisih bersih dalam rupiah. IRR adalah return sama dengan return pertimbangan berdasarkan uang secara akurat, yaitu satu dari berbagai ukuran return. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar dari K, maka akan diterima. Namun sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari K, maka akan ditolak. Terdapat contoh di contoh 13.5, sebuah proyek memerlukan investasi awal sebesar 1 miliar dan mampu menghasilkan kas bersih selama 5 tahun, yaitu 300 juta di tahun pertama, sebesar 400 juta di tahun kedua, dan sebesar 500 juta setiap tahun untuk 3 tahun berikutnya. Apakah sebaiknya proyek ini diterima atau ditolak jika return yang diinginkan adalah 15%? Jawabannya adalah, seperti yang diketahui, I0-nya adalah 1 miliar, CF1 adalah 300 juta, CF2 adalah 400 juta, CF3 sama dengan CF4 sama dengan CF5 sama dengan 500 juta, sedangkan K-nya adalah 15%. Pencarian IRR. CF1 dibagi 1 plus IRR pangkat 1 ditambah CF2 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 2 ditambah CF3 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 3 dan CF4 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 4 ditambah CF5 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 5 dikurang I0, maka hasilnya adalah 0. Atau sama dengan 300 juta dibagi 1 ditambah IRR pangkat 1 ditambah 400 juta dibagi 1 ditambah IRR pangkat 2 ditambah 500 juta dibagi 1 ditambah IRR pangkat 3 ditambah 500 juta dibagi 1 ditambah IRR pangkat 4
ditambah 500 juta dibagi 1 ditambah IRR pangkat 5 dikurang 1 miliar. Maka hasil yang didapat adalah 0. Dengan penjelasan dengan trial and error IRR 30,23%, proyek diterima karena IRR lebih besar dari 15%. Keunggulan kriteria IRR adalah angka ini mudah dipahami dan sudah memperhitungkan investasi awal untuk memberikan hasil secara relatif. Kriteria NPV dan IRR akan menghasilkan keputusan yang sama selama arus kas berpola konvensional, yaitu investasi awal dilakukan di muka dan sekali saja diikuti serangkaian arus kas bersih positif setelah itu. Selanjutnya adalah proyek mutually eksklusif. Proyek-proyek yang tidak bisa dilakukan pada saat bersamaan. Terdapat proyek mutually eksklusif terjadi karena yang pertama keterbatasan dana, kedua keterbatasan lahan, yang ketiga keterbatasan tenaga kerja, yang keempat keterbatasan kapasitas mesin, dan yang terakhir adalah ketentuan pemerintah. Untuk evaluasi proyek-proyek ini, kita menghitung NPV atau IRR dan kemudian melakukan pemeringkatan atau ranking untuk proyek-proyek yang diterima. Masalahnya, pemeringkatan berdasarkan kriteria NPV dapat berbeda dengan ranking berdasarkan kriteria IRR. Nilai tahunan ekuivalen. Untuk proyek mutually eksklusif yang mempunyai umur berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuan waktunya agar dapat dibandingkan. Tanpa menyamakan satuan waktunya, NPV proyek yang bermasa lebih lama dapat dipastikan lebih besar daripada NPV proyek yang berumur lebih pendek. Contohnya, untuk dua proyek yang berumur 2 tahun dan 10 tahun, kita harus mereplikasi proyek yang berdurasi 2 tahun sebanyak 4 kali lagi agar berjangka waktu sama, yaitu 10 tahun sebelum membandingkannya. Selain metode replikasi, alternatif lain adalah kita menghitung nilai tahunan ekuivalen, yaitu arus kas tahunan selama umur proyek yang ekuivalen dengan NPV proyek itu. Selanjutnya adalah biaya tahunan ekuivalen. Pada konsep ini biasanya dilakukan untuk memilih satu peralatan atau sistem dari beberapa pilihan yang ada di dalam cost efektif atau efektif dalam biaya. Dua kondisi yang diperlukan untuk penggunaan kriteria ini adalah peralatan atau sistem itu diperlukan dan semua alternatif yang ada sama efektifnya, tetapi berbeda dalam investasi awal dan umur manfaat. Perbedaan EAV dan EAC adalah EAV menghitung nilai bersih hasil investasi atau dari investasi awal, sedangkan EAC hanya menghitung biaya. Untuk EAV yang harus dipilih adalah yang tertinggi, sementara yang terbaik untuk EAC adalah yang terendah. Contoh 13.10, sebuah proyek sedang mempertimbangkan pembelian sebuah mesin. Ada dua produk tersedia di pasar. Produk pertama, katakan mesin A, berharga 10 juta dan memerlukan biaya operasional sebesar 1 juta setiap tahunnya dan harus diganti setiap 2 tahun. Sedangkan mesin B berharga sebesar 14 juta dengan biaya operasional tahunan sebesar 800.000 dan dapat digunakan selama 3 tahun. Mesin mana yang sebaiknya dibeli jika tingkat diskonto adalah 10%? Jawabannya adalah persen cost atau present value dari cost mesin A adalah sama dengan min
10 juta ditambah min 10 juta dibagi 1,1 pangkat 1 ditambah min 1 juta dibagi 1,1 pangkat 2 adalah sama dengan min 11.739.537,9 rupiah. Sedangkan present cost atau present value dari cost mesin B adalah min 14 juta ditambah min 800 dibagi 1,1 pangkat 1 ditambah min 800 dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah min 800 dibagi 1,1 pangkat 3. Maka hasil yang diperoleh adalah sama dengan min 15.989.481,59. Sedangkan hasil ISC-nya adalah mesin pada EAC-nya pada mesin A adalah present cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Mardianti dengan NPM C0C023.029. Saya dari kelas B. Saya mahasiswi Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Matematika Keuangan tentang materi pada bab 13 mengenai net present value. Apa sih? Ya Allah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Mardianti dengan NPM C0 C0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Mardianti dengan NPM C0C023.029, kelas B, kelas 2B, mahasiswi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai matematika keuangan pada bab 13, yaitu mengenai net present value versus internal rate of return, di mana pada mata kuliah matematika keuangan ini dosen pengampunya adalah Ibu Nikma SE MSI AKCE CRV. Pada pembagian investasi dalam aset real terbagi menjadi dua, yaitu aset real yang hanya mampu memberikan capital gain atau keuntungan pada saat dijual. Contohnya, terdapat pada emas, barang antik, atau lukisan, koin, perangko, dan tanah. Yang kedua, aset real yang memberikan arus kas, periodik, dan sering di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Mardianti dengan NPM C0C023.029 kelas B. Saya merupakan mahasiswi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang mata kuliah Matematika Keuangan pada bab 13, yaitu di mana materi tersebut mengenai net present value versus internal rate of return, di mana pada mata kuliah ini dosen pengampu itu adalah Ibu Nikma SE MSI AKCE CRP. Terdapat pada pembagian investasi dalam aset real. Aset real yang hanya mampu memberikan capital gain atau keuntungan pada saat dijual. Contohnya adalah emas, barang antik, atau lukisan, koin, perangko, dan tanah.
Selanjutnya adalah aset real yang memberikan arus kas periodik dan sering tidak dimaksud untuk dijual kembali, tetapi tetap dimiliki atau digunakan dalam usaha. Aset ini sering disebut dengan aset real produktif. Contohnya terdapat pada usaha, pabrik, waralaba, franchise, mesin baru untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi, rumah, apartemen, atau angkutan umum untuk disewakan, meluncurkan produk baru, dan lainnya. Perbedaan antara ketiga keputusan keuangan antara keputusan investasi atau penganggaran modal atau capital budgeting, keputusan pembiayaan atau financing, dan keputusan manajemen modal kerja atau working capital, yaitu pada keputusan investasi adalah keputusan dalam memilih aset non-lancar dan keputusan pembiayaan adalah keputusan pemilihan menggunakan utang jangka panjang atau modal untuk mendanai proyek-proyek yang sudah dipilih. Sementara itu, keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan aset lancar dan utang jangka pendek disebut keputusan manajemen modal kerja karena aset lancar dikurangi utang jangka pendek adalah modal kerja bersih. Tidak ada keputusan pendanaan jika ada proyek investasi yang akan dilakukan. Jadi, keputusan pembiayaan dan jumlah modal kerja mengikuti keputusan investasi. Selanjutnya, net present value atau NPV, selisih antara jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi atau setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. NPV positif berarti investasi itu meningkatkan perusahaan, nilai perusahaan. Sedangkan NPV negatif jika diterima itu akan menurunkan nilai perusahaan. Kriteria diterima atau ditolaknya sebuah proyek atau investasi dengan NPV adalah jika NPV lebih besar dari 0, maka akan diterima. Sebaliknya, jika NPV lebih kecil dari 0, maka akan ditolak. Terdapat pada contoh 13.1, seorang pengusaha sedang mempertimbangkan membuka usaha warnet di sebuah ruko. Harga ruko, komputer, jaringan, dan semua perlengkapan yang diperlukan untuk investasi ini adalah sebesar 400 juta. Sedangkan kas bersih yang dapat diperoleh dari usaha ini adalah sebesar 5 juta per bulan terus-menerus. Jika tingkat return yang digunakan adalah 12% per tahun, hitunglah NPV usaha ini dan tentukan apakah proyek ini sebaiknya diterima atau ditolak. Jawabannya adalah seperti yang sudah diketahui, K sama dengan 12% per tahun atau 1% per bulan sama dengan 0,01. CFI sama dengan A sama dengan 5 juta per bulan. I0 sama dengan 400 juta. NPV sama dengan PV dikurang I0 sama dengan A dibagi K dikurang I0 sama dengan 5 juta dikurang 1% dikurang 400 juta. Maka hasil yang didapat adalah 100 juta. Karena NPV lebih besar dari 0, maka proyek ini dapat diterima. Selanjutnya, penjelasan mengenai tingkat diskonto. Kesulitan penggunaan kriteria NPV adalah investor atau manajer keuangan harus mendapatkan tingkat diskonto yang representatif untuk setiap proyek investasi. Untuk investor perusahaan, tingkat diskonto adalah rata-rata pertimbangan dari biaya dana atau weighted average cost of capital atau WACC atau rata-rata pertimbangan dari struktur modal perusahaan. Untuk investor individu, tingkat diskonto yang relevan adalah biaya bunga, pinjaman atau biaya modal sendiri, atau rata-rata pertimbangan dari kedua biaya ini. K sama dengan WM, KM, ditambah WU, KU. Yang artinya dengan demikian, penjelasannya WM sama dengan persentase pendanaan dari modal sendiri, WU itu adalah persentase pendanaan dari utang, KM merupakan bunga modal sendiri, KU adalah bunga utang bersih setelah pajak, dan WM sama ditambah WU
sama dengan 1 atau WU sama dengan 1 dikurang WM. Selanjutnya adalah Internal Rate of Return atau IRR. Kriteria ini menghitung return bersih dari sebuah proyek investasi secara relatif, bukan menghitung selisih bersih dalam rupiah. IRR adalah return pertimbangan berdasarkan uang secara akurat, yaitu satu dari berbagai ukuran return. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar dari K, maka akan diterima. Namun sebaliknya, jika IRR lebih kecil dari K, maka akan ditolak. Terdapat pada contoh 13.5, sebuah proyek memerlukan investasi awal sebesar 1 miliar dan mampu menghasilkan kas bersih selama 5 tahun, yaitu sebesar 300 juta di tahun pertama, sebesar 400 juta di tahun kedua, dan sebesar 500 juta setiap tahun untuk 3 tahun berikutnya. Apakah sebaiknya proyek ini diterima atau ditolak jika return yang diinginkan adalah 15%? Maka jawabannya adalah I0 sama dengan 1 miliar, CF1 sama dengan 300 juta, CF2 sama dengan 400 juta, CF3 sama dengan CF4 sama dengan CF5 sama dengan 500 juta. Sedangkan K adalah 15%. Pencarian IRR adalah CF1 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 1 ditambah CF2 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 3 sampai dengan CF5 dibagi 1 ditambah IRR pangkat 5. Lalu dikurangi dengan I0, maka hasilnya akan 0. Sama dengan 300 juta dibagi 1 ditambah IRR 1 ditambah 400 juta dibagi 1 ditambah IRR pangkat 2 ditambah 500 juta dibagi 1 ditambah IRR pangkat 3, seterusnya sampai dengan 500 juta dibagi 1 ditambah IRR pangkat 5 dikurang dengan 1 miliar, maka hasil yang didapat adalah 0. Dengan trial and error, IRR sama dengan 30,23%. Proyek diterima karena IRR lebih besar dari 15%. Keunggulan kriteria IRR adalah angka ini mudah dipahami atau sudah memperhitungkan investasi awal atau memberikan hasil secara relatif. Kriteria NPV dan IRR akan menghasilkan keputusan yang sama selama arus kas berpola konvensional, yaitu investasi awal dilakukan di muka dan sekali saja diikuti serangkaian arus kas bersih positif setelah itu. Selanjutnya adalah proyek mutuali eksklusif. Proyek-proyek yang tidak bisa dilakukan pada saat bersamaan. Proyek mutuali eksklusif terjadi karena yang pertama keterbatasan dana, kedua keterbatasan lahan, yang ketiga keterbatasan tenaga kerja, yang keempat keterbatasan kapasitas mesin, dan yang terakhir adalah ketentuan pemerintah. Untuk valuasi proyek-proyek ini, kita menghitung NPV atau IRR dan kemudian melakukan pemeringkatan atau ranking untuk proyek-proyek yang diterima. Masalahnya, pemeringkatan berdasarkan kriteria NPV dapat berbeda dengan ranking berdasarkan kriteria IRR. Nilai tahunan ekuivalen untuk proyek mutuali eksklusif yang mempunyai umur berbeda, kita harus menyamakan terlebih dahulu satuan waktunya agar dapat dibandingkan. Tanpa menyamakan satuan waktunya, NPV proyek yang bermasa lebih lama dapat dipastikan lebih besar daripada NPV proyek yang berumur lebih pendek. Contohnya, untuk dua proyek yang berumur 2 tahun dan 10 tahun, kita harus mereplikasi proyek yang berdurasi 2 tahun sebanyak 4 kali lagi agar berjangka waktu sama, yaitu 10 tahun sebelum membandingkannya. Selain metode replikasi, alternatif lain adalah kita menghitung nilai tahunan ekuivalen
yaitu arus kas tahunan selama umur proyek yang ekuivalen dengan NPV proyek itu. Selanjutnya adalah biaya tahunan ekuivalen. Konsep ini biasanya digunakan untuk memilih satu peralatan atau sistem dari beberapa pilihan yang ada yang paling cost efektif atau efektif dalam biaya. Dua kondisi yang diperlukan untuk penggunaan kriteria ini adalah peralatan atau sistem itu diperlukan dan semua alternatif yang ada sama efektifnya, tetapi berbeda dalam investasi awal dan umur manfaat. Perbedaan EAV dan EAC adalah EAV menghitung nilai bersih hasil investasi atau dari investasi awal, sedangkan EAC hanya menghitung biaya. Untuk EAV, yang harus dipilih adalah yang tertinggi, sementara yang terbaik untuk EAC adalah yang terendah. Terdapat pada contoh 13.10, sebuah pabrik yang mempertimbangkan pembelian sebuah mesin, ada dua produk tersedia di pasar. Produk pertama, katakanlah mesin A, berharga sebesar 10 juta dan memerlukan biaya operasional sebesar 1 juta setiap tahunnya dan harus diganti setiap 2 tahun. Sedangkan mesin B berharga 14 juta dengan biaya operasional tahunan sebesar 800.000 dan dapat digunakan selama 3 tahun. Mesin mana yang sebaiknya dibeli jika tingkat diskonto adalah 10%? Maka jawabannya adalah persen cost atau persen value dari cost mesin A adalah min 10 juta ditambah min 10 juta dikurang 1,1 pangkat 1 ditambah min 1 juta dibagi 1,1 pangkat 2. Maka hasil yang didapat adalah min 11.735.537,9 rupiah. Sedangkan present cost atau present value dari cost mesin B adalah sama dengan min 14 juta ditambah min 800 dibagi 1,1 pangkat 1 ditambah min 800 dibagi 1,1 pangkat 2 ditambah min 800 dibagi 1,1 pangkat 3. Maka hasil yang dapat adalah min 15.989.481,59 rupiah. Maka harus mencari nilai EAC. Untuk mencari nilai EAC mesin A adalah present cost A dibagi 1 dikurang 1 ditambah K pangkat min 2 dibagi K sama dengan min 11 juta 375.537,9 rupiah dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,1 pangkat min 2 dibagi 0,1. Maka hasil yang didapat adalah min 6.761.904,76 rupiah. Sedangkan EAC mesin B sama dengan present cost B dibagi 1 dikurang 1 ditambah K pangkat min 3 dibagi K. Maka sama dengan min 15.989.481,59 rupiah dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,1 pangkat min 3 dibagi 0,1. Maka hasil yang dapat adalah sebesar min 6.429.607,25 rupiah. Meskipun present cost mesin A lebih kecil present cost mesin B, berdasarkan EAC maka lebih menguntungkan bagi pabrik membeli
mesin B karena EAC pada mesin B lebih kecil dari EAC pada mesin A. Itu saja penjelasan materi mengenai bab 13 dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.